Bismillahirrahmanirrahim. Idza fatahalaka, jika Allah telah membuka jalan untukmu, wijhatan minat ta'arufi, yang menjadikanmu kenal kepada Allah, fala tubali ma'aha, maka jangan engkau sandingkan hadirnya pengenalan itu yang qalla amaluka, tentang sedikitnya amalmu. Fa innahu ma fatahaha laka, Allah bukakan untukmu, maksudnya adalah Allah yang mengenalkan dirinya kepadamu. Illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika, Allah yang menghendaki engkau kenal kepada Allah. Alam ta'lam, apakah engkau tidak tahu? Anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika, Allah datang kepadamu dengan bimbingannya untukmu. Wa a'ma, dan jika kamu beramal, anta buhdiha ilaihi, kau berikan kepada Allah. Wa aina ma tuhdihi ilaihi, maka tidaklah sebanding antara apa-apa yang engkau hadiahkan kepadanya, maka tidaklah sebanding dengan apa-apa yang engkau hadiahkan kepadanya, mimma huwa muriduhu alaika, dengan apa-apa yang dia inginkan untukmu. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Ana jelaskan dulu. Jadi, ada dua tipe orang yang mencapai kepada Allah itu dengan dua cara. Yang cara pertama itu adalah dia berikhtiar, berusaha. Dengan cara apa? Berzikir, bersolawat, sholat 5 waktu dengan sempurna dan menambah ibadahnya dengan ibadah-ibadah sunnah, baca Al-Quran. Lalu sampailah dia kepada Allah. Puncaknya sampai kepada Allah. Sehingga dia menjadi seorang arif billah, orang yang mengenal Allah atau kekasih Allah. Sehingga dia menjadi kekasih Allah. Ini caranya dia berusaha. Zikir dulu, bersolawat, belajar, lalu dekat dengan guru-guru, dekat dengan orang-orang solih, sehingga dia mencapai puncaknya menjadi seorang arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah, menjadi kekasih Allah. Ada yang tiba-tiba Allah berikan, dia kenal kepada Allah. Awalnya dia seorang maksiat, ahli maksiat. Dia awalnya seorang ahli maksiat, dia tidak beramal seperti halnya orang yang berusaha mencapai cinta Allah tersebut. Awalnya dia seorang ahli maksiat, lalu dia tiba-tiba Allah berikan hidayah dan taufik, tiba-tiba jadi khusyuk, tiba-tiba jadi ma'rifat kepada Allah. Itulah yang dinamakan Allah mengenalkan dirinya kepada hamba tersebut. Allah langsung berikannya dengan langsung ma'rifat kepada Allah, langsung menjadi kekasih Allah. Ada yang seperti itu. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Ya pilihnya pengennya sih yang langsung ma'rifat ya. Tapi apakah kita dipilih untuk menjadi orang yang langsung ma'rifat kepada Allah? Nah, ini yang dimaksud dengan fala tubali ma'aha. Maka jangan engkau sandingkan yang qala amaluka dengan amalmu yang sedikit. Ini maksudnya adalah orang-orang yang langsung Allah berikan ma'rifat kepada Allah. Tiba-tiba kan dia orang maksiat nih. Enggak kayak kita makan berusaha dulu, banyak berzikir, membaca Al-Qur'an, bersolawat, hingga tangga-tangga ini yang kita mencapai untuk puncaknya menjadi ma'rifat kepada Allah, menjadi seorang wali Allah. Kita mah usaha dulu. Tapi orang yang satu lagi mah, yang tiba-tiba Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, dia bisa khusyuk dan langsung ma'rifat kepada Allah. Itu artinya Allah mengenalkan dirinya kepada hamba tersebut. Siapa contohnya? Contohnya adalah seorang wali, Sayyidina Malik bin Dinar. Dia bergelimangan dengan kejahatan, tapi Masya Allah, Allah berikan taufik dan hidayah kepadanya, lalu dia ma'rifat kepada Allah. Tapi bukan berarti juga ketika orang tersebut sudah mencapai ma'rifatullah, sudah mencapai kenal kepada Allah, dia tidak membutuhkan amal lagi, orang yang maksiat ini. Orang yang satu lagi berusaha hingga puncaknya mengenal Allah, orang yang satu lagi langsung tiba-tiba Allah berikan ma'rifat kepada Allah hingga menjadi kekasih Allah. Dua-duanya setelah menjadi seorang ma'rifatullah, menjadi seorang arif billah, maka mereka setelah menjadi seorang arif billah menjadi ahli amal. Gak ada seorang wali itu gak sholat.
Justru orang-orang yang kenal kepada Allah, orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu sangat menjaga yang namanya syariat. Sangat menjaga syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang sudah mencapai puncaknya cinta kepada Allah, ketika seseorang itu sudah mencapai ma'rifatullah, semuanya akan menjadi seorang ahli ibadah. Semuanya akan menjadi seorang ahli amal. Amalnya bukan jadi kurang lagi, tapi amalnya semakin banyak. Bukan semakin kurang. Orang-orang yang arif billah, orang-orang yang kenal kepada Allah itu amalnya semakin banyak. Banyak berzikir, banyak belajar, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu Masya Allah. Beliau itu adalah seorang ahli syurga. Yakin pasti dijamin syurga oleh Allah. Tetapi beliau dikatakan kakinya sampai bengkak karena apa? Karena giatnya dalam beribadah. Itu Rasulullah. Maka seorang wali-wali Allah itu semakin dia kenal kepada Allah, maka dia akan semakin banyak ibadah, bukan semakin kurang dalam beribadah. Wal a'mal. Dan jika kamu beramal, anta muhdiha ilaihi, engkau berikan kepada Allah. Jadi apa amal-amal kita setelah lakukan itu adalah suatu hadiah yang kita berikan kepada Allah. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Tentu itu enggak sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi luar biasanya santriwati. Kita beribadah kepada Allah, kita berikan kepada Allah, ya Allah senang. Allah senang dan bahagia melihat hambanya taat kepada Allah. Allah bahagia ketika melihat hambanya taat, terus melaksanakan apapun yang dia lakukan di dunia adalah merupakan khidmat kepada Allah. Allah bahagia. Tetapi Allah tidak butuh amal kita. Allah tidak butuh amal kita, ya biasa aja senang. Tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya ma'rifat kepada Allah. Itu adalah suatu nikmat yang paling luar biasa. Orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, dia tidak akan merasakan kesedihan. Tidak peduli baginya, tidak pengaruh baginya suatu kesedihan, tidak pengaruh baginya suatu rasa suka ataupun duka. Itu orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Allah nggak butuh amal kita, tetapi Allah mencintai hambanya yang beramal soleh. Dengan jalan apapun seorang hamba sampai puncaknya ma'rifatullah, menjadi seorang arif billah, orang yang berusaha mencapai untuk ma'rifatullah atau mengenal Allah, atau orang yang langsung Allah angkat menjadi ma'rifatullah, langsung diangkat tanpa usaha dulu, maka dia akan menjadi seorang ahli amal, dia akan menjadi seorang ahli ibadah. Dan seorang arif billah, orang yang mengenal Allah itu pasti akan sangat menjaga adab-adaban yang baik. Kebersihan, dia akan menjaga kerapihan, dia akan menjaga keindahan. Yang dia lakukan itu adalah semata-mata karena Allah. Gini santriwati, kalau misalkannya kita mau sholat tahajud misalkan jam 3, lalu kita bangun tidur, dan kita mau sholat tahajud, gak gosok gigi dulu. Kebayang bagaimana mulut kita ketika bangun tidur. Baunya luar biasa kan? Kayak gitu. Jadi seorang yang kenal dengan Allah, pasti mereka itu akan menjaga adab-adaban yang baik. Bahkan para ulama yang arif billah, yang solih, Masya Allah, ketika mereka akan menghadap kepada Allah itu dandan dulu, cantik dulu, pakai minyak wangi. Dalam hal apapun dia ingin cantik di hadapan Allah.